Welcome to my channel. Selamat datang di channel Balada Novel. Dalam kisah, Sang Tuan Muda Spektra. Kisah Sang Tuan Muda Spektra seri 17 sampai dengan 20. Matthias Schattner, Raja Penguasa Bawah Tanah Larnwick. Orang yang memiliki kedudukan sangat tinggi di sini. Di Larnwick, Matthias Schattner adalah orang yang sangat dihormati. Tidak ada yang berani berbuat sembarangan padanya. Maurice Stone, yang sebelumnya terlihat sangat sombong dan bahkan ingin memiliki Sophia Seymour, sekarang tidak berani berbuat apapun. Hanya terdiam berdiri di samping dengan wajah sangat kesal, setelah melihat kedatangan Matthias Schattner. Ketika bertemu dengan orang yang memiliki kuasa sangat besar, mereka hanya dapat terdiam. Tuan Schattner, apa maksudmu membawa begitu banyak orang ke tempatku? Maurice Stone sangat tidak senang dengan apa yang dilihatnya. Dia menggertakkan gigi dan mengepalkan tangannya. Bagaimanapun dia adalah pemilik Black Clubhouse yang merupakan salah satu penguasa di Larnwick ini. Meskipun dia tidak berani melawan Matthias Schattner, tetapi dia juga tidak perlu begitu menurutinya. Dengan kehadiran Matthias Schattner, seluruh perhatian tertuju padanya. Dan seketika seperti mengabaikan keberadaan Maurice Stone, ini membuat Maurice Stone sangat marah. Apa maksudnya? Aku Maurice Stone? Apa aku tidak pantas untuk dihormati oleh Matthias Schattner? Namun saat ini, Maurice Stone dan yang lainnya tertegun selama beberapa menit. Sebelum bereaksi, semua orang gemetar. Sophie Seymour yang sebelumnya sudah mengetahui identitas Toby Mars dan melihat kejadian pada saat ini, merasa gembira. Dan Matthias Schattner berjalan langsung ke Toby Mars, berdiri tegak membungkuk, melepas topi dan pipa serutunya. Matthias Schattner berkata dengan hormat, "Tuan Mars, maafkan atas keterlambatanku." Dia adalah Tuan Muda yang dikatakan oleh Tuan Burr, Tuan Muda Spektra, pemimpin masa depan Spektra. Wajah Toby Mars sedikit dingin. Dia melirik Matthias Schattner dan mengangguk. "Kau tidak terlambat. Selanjutnya kau sudah tahu apa yang harus dilakukan." "Hamba mengerti." Matthias Schattner mengangguk, lalu berbalik dan menatap Maurice Stone dengan mata dingin. Maurice Stone saat ini berdiri dengan keadaan bingung. Dia tidak mengerti kenapa seorang raja dari penguasa bawah tanah di kota ini sangat menghormati orang ini. Matthias Schattner menyebut dirinya sebagai bawahannya. Panik? Maurice Stone benar-benar panik. Keringat dingin keluar dari dahinya. Dia bukan orang bodoh. Dia memikirkan sesuatu dalam sekejap. Pria ini bukanlah orang biasa. Bahkan seorang Matthias Schattner memperlakukannya dengan hormat. Pada saat yang sama, Matthias Schattner menatap Maurice Stone dengan ekspresi dingin. Brak! Tiba-tiba dia menendang dada dan perut Maurice Stone dengan kakinya. Maurice Stone terpukul mundur 2 langkah, menatap Matthias Schattner, dengan tidak percaya matanya kesal dan berteriak, "Matthias Schattner, kau ingin mencari keributan denganku?" Matthias Schattner sungguh telah mempermalukan dirinya. Mencari keributan? Matthias Schattner mencibir dan menampar Maurice Stone dengan keras. Plak! Suara nyaring dari tamparan bergema di seluruh ruangan. "Matthias Schattner, beraninya kau melakukan ini padaku?" Menyandang gelar sebagai raja dari penguasa bawah tanah di Larnwick, saat ini Matthias Schattner sepenuhnya sedang menunjukkan kekuatannya dengan bangga di hadapan semua orang. Matthias Schattner memandang Maurice Stone dengan dingin dan berkata, "Hari ini, semua orang yang tidak menghormati Tuan Mars akan kuingat dan tidak akan kubiarkan lolos." Brak! Begitu kata-kata itu keluar, bodyguard yang dibawa oleh Matthias Schattner langsung menjatuhkan semua orang-orang Maurice Stone ke lantai. Tidak terkecuali Cor Higgins, wajahnya yang cantik dan dadanya yang besar menempel di lantai. Teriakan memberontak terus terdengar, tapi tiba-tiba suara dingin terdengar dari belakang Maurice Stone. Frederick Straight memegang kepalanya yang penuh darah, menunjuk Matthias Schattner dengan marah dan berteriak, "Kau yang namanya Matthias Schattner? Beraninya kamu lakukan ini padaku?" Frederick Straight sangat marah saat ini. Bagaimanapun dia adalah tuan muda dari perusahaan grup Rostar. Dan saat ini, seseorang berani memperlakukannya dengan tidak baik. Maurice Stone berkata dengan wajah dingin saat ini, dan mencibir dengan sinis. "Matthias Schattner, jangan bilang aku tidak akan memperingatkanmu. Tuan muda Straight bukanlah seseorang yang bisa kau perlakukan buruk. Bahkan jika kau adalah raja penguasa bawah tanah, di hadapan Tuan Muda Straight kau hanyalah cecungu." Tuan Muda Straight. Matthias Schattner bergeming dan melirik sosok seorang pria muda yang ada di belakang Maurice Stone.
Melihat keraguan dari mata Matthias Shatner, Maurice Stone segera melanjutkan kata-katanya dan memperkenalkan pria itu. Tuan muda ini adalah direktur dari perusahaan grup Rostar yang baru menetap di kota ini. Dia adalah putra dari Roland Straight, namanya adalah Frederick Straight. Maurice Stone sengaja mengucapkannya dengan sangat keras, sengaja agar semua orang di ruangan mendengarnya dengan jelas. Matthias Shatner bergetar, matanya tertuju pada Frederick Straight. Dirinya yang sangat penuh dengan kepercayaan diri, tiba-tiba menjadi sedikit hilang kepercayaan. Jadi dia adalah putra Roland Straight dari grup Rostar. Grup Rostar adalah perusahaan yang terdaftar di bursa saham dengan aset ratusan triliun. Kali ini grup Rostar membuka cabang baru di Larnwick dan telah berinvestasi triliunan. Matthias Shatner juga harus segan padanya. Meskipun dia kuat, tapi hanya terbatas di kota ini saja. Perusahaan yang begitu besar dan terdaftar di bursa saham, Matthias Shatner pun tidak akan berani berbuat apa-apa padanya. Toby Mars melihat Matthias Shatner yang sedikit takut. Dia mengerutkan alisnya dan bertanya dengan suara dingin, "Apa kau takut?" Matthias Shatner buru-buru pergi ke samping Toby Mars dan berkata dengan hormat, "Tuan Mars, Frederick Straight ini, kita tidak dapat mengusiknya." Matthias Shatner benar-benar tidak berani mengusiknya. Ayahnya adalah Roland Straight, pemimpin grup Rostar di kota ini, dan merupakan keponakan Wilbert Straight, pendiri grup Rostar. Wilbert Straight merupakan seorang ahli yang sangat dihormati dan terdaftar di beberapa institusi dunia medis. Awalnya dia adalah seorang dokter terkenal, kemudian dia terjun ke dunia bisnis. Selain itu, dia telah memenangkan banyak penghargaan dan reputasinya di negara Tiongkok sangat baik. Jika ada yang berani mengusik grup Rostar, bisa dibilang orang itu cari mati. Setelah Matthias Shatner menjelaskan, keringat dingin di dahinya sudah mengalir keluar. Dia melihat Frederick Straight di belakang Maurice Stone dengan ekspresi gentar, dan merasa sedikit takut hatinya. Namun detik berikutnya, sebuah adegan yang menyebabkan semua orang terkejut terjadi. Toby Mars yang berada di kerumunan tidak panik sama sekali. Dia hanya menatap Frederick Straight dengan dingin dan berkata, "Frederick Straight, ku beritahu padamu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bisa diusik oleh Toby Mars." Mendengar itu, mata Matthias Shatner melotot besar. Tapi Frederick Straight tidak marah, melainkan hanya tertawa dengan wajah dingin. Dia berteriak, Ya, dasar cecunguk, aku tidak akan percaya bualanmu. Bahkan jika aku membuat keributan di kota ini, siapa yang berani melarang tuan muda seperti aku? Maurice Stone, aku memberimu perintah sekarang, tangkap semua orang ini, terutama bajingan kecil ini, potong sebelah tangannya. Lalu untuk wanita yang ada di pelukannya itu, aku akan bermain-main dengannya di depan mata orang itu. Frederick Straight menunjukkan keganasan dan tidak menatap Toby Mars sama sekali. Ayahnya adalah Roland Straight, kakeknya adalah Wilbert Straight. Jangankan kota Larnwick, bahkan jika itu adalah sebuah negara, dia pun mampu untuk mengguncangnya. Seorang cecungu kecil, beraninya berbicara seperti itu padanya. Apa dia cari mati? Maurice Stone dengan cepat membaca keadaan, mengeluarkan walkie-talkie dan berteriak, "Semuanya ke sini, bereskan ini semua." Dalam sekejap penjaga keamanan bergegas masuk ke dalam ruangan. Semuanya memiliki perawakan yang ganas dan jahat, siap menghabisi orang di sekitarnya. Habisi mereka. Maurice Stone memberikan aba-aba dengan tangannya. Matanya memancarkan rasa puas. Matthias Shatner terkejut, tetapi dia berjanji pada Tuan Burt untuk melindungi Tuan Mars sampai mati. Dia menunjuk Maurice Stone dari kejauhan dan berkata dengan marah, "Maurice Stone, berani kau berbuat ini pada Tuan Mars?" "Bedebah, kau pikir tidak ada yang berani bisa dilakukan oleh Tuan Frederick Straight di sini?" Frederick Straight yang duduk di sofa, dengan marah melemparkan handuk berdarah dari tangannya. Matanya merah menatap Toby Mars dan yang lainnya, kemudian berteriak, "Habisi semuanya. Aku yang akan bertanggung jawab atas segalanya. Tuan Mars." Matthias Shatner berteriak dengan marah, dan langsung menghajar beberapa penjaga yang membawa tongkat pemukul sampai jatuh ke lantai. Matthias Shatner layak menjadi kaisar bawah tanah. Dengan kekuatannya, dia mampu menjatuhkan para penjaga itu hanya dengan beberapa pukulan. Wajah Maurice Stone terlihat sangat panik. Matanya berputar. Dia mengeluarkan belati tajam dari belakang pinggangnya dan menempelkan ke leher Matthias Shatner sambil berteriak, "Jangan berani bergerak." Brak. Sebelum Matthias Shatner bereaksi, Maurice Stone menendang lututnya dan membuatnya berlutut dengan satu lutut. Maurice Stone tampak sangat sombong. Dia mengangkat tangannya ke wajah Matthias Shatner dan tertawa. "Matthias Shatner, aku tidak menyangka hari ini tiba. Mulai hari ini akulah raja dari penguasa bawah tanah di kota ini." Matthias Shatner menggerakkan gigi, melotot dan berteriak, "Maurice Stone,
Kau boleh menggulirnya, tetapi tidak untuk Tuan Mars. Jika kau melakukannya, tidak hanya kau, tetapi seluruh Larnwick akan menerima akibatnya. Kau menakut-nakutiku? Morriston marah dengan menendang bahu Matthias Shatner. Pada saat ini, seluruh ruangan itu diselimuti hawa dingin. Orang-orang yang di bawah Matthias Shatner, semuanya dijatuhkan ke lantai. Situasi berbalik. Frederick Straight bangkit pada saat ini, dengan wajah dingin berjalan ke Toby Mars dan tersenyum dingin. Wah, bukankah kau sangat sombong tadi? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa sekarang? Toby Mars masih sangat tenang tanpa rasa takut sedikit pun di wajahnya. Dia berkata, Frederick Straight, kau tidak seharusnya mengungsiku seperti ini. Mendengar kata-kata ini, Frederick Straight terkejut. Dia kemudian berteriak, Morriston, potong tangan cecunguk ini. Biarkan dia berlutut dan berbicara denganku. Morriston melangkah memegang pisau tajam di tangannya dan berkata dengan ganas, Hai berdebah, ini adalah akibat dari melawan Tuan Muda Straight. Melihat adegan ini, Matthias Shatner berteriak, Morriston, berhenti. Jangan berani kau sentuh Tuan Mars. Dia adalah Tuan Muda Spektra, raja dari segala raja. Morriston hanya tersenyum menghina. Pisau tajamnya hendak menembus leher kanan Toby Mars. Tiba-tiba bunyi ponsel berdering, dan membuat semua orang terdiam sejenak. Morriston melirik Frederick Straight di belakangnya. Dia kemudian tertawa kecil dan berkata, Waktu yang pas, mari kita beritahu keluarganya untuk berpamitan. Morriston mengangguk, mengeluarkan telepon dari saku celana Toby Mars, lalu menyalakan loudspeaker dan berkata, Siapa ini? Halo Tuan Mars, ini Roland Straight. Terkait permintaanmu padaku untuk mengatur kerjasama dengan perusahaan farmasi Peach, aku sudah mengaturnya semua. Di mana Anda sekarang? Aku akan memberikan kontraknya padamu secara langsung. Suara di ujung telepon yang lain, nada suara Roland Straight sangat hormat dan terdengar sangat segan dan tulus. Tepat saat ini, Roland Straight sedang berjalan keluar dari gedung perusahaan Rowstar. Di depan pintu masuk, sebuah Bentley berwarna hitam sudah siap untuk mengantarnya. Penjaga keamanan berjas hitam pun berada di sampingnya. Jika orang awam melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Roland Straight, pimpinan grup Rowstar keluar. Berapa banyak orang yang mau memohon, tetapi selalu ditolak untuk bertemu dengan pimpinan grup Rowstar. Sekarang dia sedang bersiap untuk keluar. Ayah! Frederick Straight tercengang. Pada saat ini mendengar suara yang ada di telepon itu betul ayahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Frederick, kenapa ponsel Tuan Mars ada padamu? Di ujung telepon yang lain, Roland Straight juga gemetar, suaranya pun menjadi lebih tinggi. Cecunguk ini telah menggangguku. Aku ingin membunuhnya. Frederick Straight mengangkat alisnya, wajahnya menatap tajam pada Toby Mars yang acuh tak acuh. Wajahnya penuh amarah. Pasti hanya kebetulan? Bagaimana ayahku bisa kenal dengan berdebah seperti dia? Selain itu bagaimana bisa terdengar begitu hormat? Mustel, lancang sekali kamu. Siapa yang berani membuatmu berbuat kasar pada Tuan Mars? Panggil Tuan Mars. Roland Straight berteriak dengan marah dan sangat panik. Apakah anak bodoh itu sudah mengusik Tuan Mars? Roland Straight sangat menyadari sifat putra-putranya. Dia tidak belajar dari kesalahan. Setiap hari hanya membuang-buang waktunya dan hanya bisa selalu merepotkan dirinya. Jika dia telah menyinggung Tuan Mars, habislah sudah keluarga Straight. Ayah, ada apa denganmu? Frederick Straight bingung. Tetapi dia dengan patuh melemparkan ponselnya ke Toby Mars dan berkata dengan dingin, Hei cecunguk, dari mana kau dapat memiliki nomor telepon ayahku? Walaupun begitu, aku tidak akan melepaskanmu. Toby Mars tidak menjawab, dengan lembut dia meletakkan Helena di samping, kemudian mengambil teleponnya. Matanya terlihat sangat santai. Roland Straight, aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Anakmu tidak membiarkanku untuk pergi. Aku hanya beri kau satu kesempatan. Nadanya sangat dingin dan terasa hawa membunuh. Roland Straight bukan orang bodoh, jadi dia bisa merasakannya dengan cepat. Dia dengan cepat berkata, Baik Tuan Mars. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Bolehkah Anda menyerahkan telepon ke anakku, biar aku yang memberitahunya? Toby Mars mengangguk dan melemparkan telepon ke Frederick Straight. Frederick Straight sangat marah saat ini. Dia menampar meja dan berteriak, Kau sialan berani menyakitiku? Satu kesempatan? Kau tidak lebih berharga dari nyawa seekor anjing. Morriston habisi dia. Pada saat Frederick Straight meraung, ponselnya yang dilemparkan ke sofa terdengar kata-kata kasar. Frederick Straight, dasar kurang ajar. Apa sekarang kau sudah tidak mematuhiku lagi? Ayah marah besar. Frederick Straight memutar sudut matanya.
Seluruh tubuhnya ketakutan, dahinya penuh keringat. Dia mengambil ponselnya dan berkata, "Ayah, ada apa?" Frederick Street belum pernah melihat ayahnya semarah ini. Dia mulai sedikit panik. Semburan udara dingin terasa masuk sampai ke tulangnya. "Ada apa? Apa kau tahu siapa yang sedang kau usik? Sekarang, segera minta maaf kepada Tuan Mars. Jika tidak bisa mendapatkan maaf dari Tuan Mars, aku yang akan menghabisimu." Rowland Straight dengan marah menyela Frederick Straight yang berada di ujung telepon yang lain. Suasana dingin menyelimuti. Frederick Straight tidak bisa membantah. Ayah benar-benar marah. Ayah, dia hanya seorang cicunguk bodoh. Dia masih berani menaikkan kepala dengan sombong. Kau meminta aku untuk meminta maaf pada sampah semacam ini? Frederick Straight sangat tidak yakin. Apa yang terjadi pada ayah? Rowland Straight menghela nafas dan langsung masuk ke Bentley berteriak. Kau masih berani bersikap tidak sopan? Jika Tuan Mars adalah sampah di matamu, maka Straight bahkan tidak pantas untuk dipanggil sampah. Sekarang berlutut dan minta ampun pada Tuan Mars. Jika tidak, kau bukan anakku lagi. Frederick Straight benar-benar tercengang. Tercengang, dia tidak berani menjawab apapun. Dia melirik Toby Mars yang berdiri dengan tenang, di depannya dengan mata gemetar. Ayah akan datang ke sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa cecunguk ini? Bagaimana bisa membuat ayahku untuk mengatakan hal seperti itu? Frederick Straight mengangkat kepalanya. Keringat dingin di dahinya membuat luka di kepalanya menjadi perih dan membuatnya segera sadar. Dia panik dan bergegas ke hadapan Toby Mars, membungkuk dan meminta maaf. "Maaf Tuan Mars, aku salah, tolong maafkan aku. Aku sungguh-sungguh minta maaf kepadamu atas kebodohan yang kulakukan barusan." Frederick Straight yang baru saja berteriak dan menjerit, sekarang meminta maaf kepada Toby Mars dengan tulus. Semua orang yang berada di ruangan terkejut. Dia adalah tuan muda dari grup Rostar Larnwick, memiliki status khusus dan kekayaan yang berlimpah. Bagaimana dia bisa meminta maaf kepada Toby Mars? Dasar Morriston tolol, Cor Higgins juga bodoh. Selain itu, panggilan tadi adalah dari Rowland Straight, pemimpin grup Rostar sendiri, yang langsung melakukan panggilan pribadi. Nada hormat kepada Toby Mars itu benar-benar bukan rekayasa. Ya Tuhan, siapa Toby Mars ini? Bagaimana sampai bisa membuat pemimpin perusahaan yang begitu besar seperti Rowland Straight begitu menghormatinya seperti atasannya? Saat ini, seluruh kepercayaan dari Morriston telah runtuh. Pemuda yang diandalkan tadinya Frederick Straight sedang meminta maaf kepada pemuda itu dengan tulus dan hormat. Kenapa dia tidak takut? Kenapa dia tidak gentar sedikit pun? Morriston menggigil. Punggungnya penuh keringat dingin. Habislah sudah. Dia sadar bahwa dia telah mengusik seseorang yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Matthias Shatner dan Sophie Seymour sudah bebas dari bekukan saat ini. Mereka berdiri dengan hormat di kedua sisi Toby Mars, menatap Morriston dengan mata dingin. Morriston, aku sudah katakan padamu, Tuan Mars bukanlah orang yang harusnya kau ganggu. Brooke. Tanpa ragu-ragu Morriston berlutut tepat di depan Toby Mars. Dia adalah salah satu penguasa bawah tanah besar di Larwich, dan juga salah satu penguasa tempat di sini. Tapi saat ini, dia hanya berlutut di depan Toby Mars dan membanting kepalanya ke lantai dan berkata, "Tuan Mars, aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Tolong lepaskan aku, si bodoh ini mohon ampun. Tolong ampuni aku Tuan Mars." Toby Mars tampak dingin dan berkata kepada Sophie Seymour, "Antar istriku ke rumah sakit dulu." "Baik Tuan." Sophie Seymour menjawab, berbalik dan segera pergi. Matthias Shatner pun sudah menelepon dengan telepon sendiri. Setelah beberapa saat, sekitar 450 penjaga berjas hitam datang mengepung Black Clubhouse dari luar. Di luar, ada puluhan mobil Mercedes-Benz hitam diparkir di pintu masuk Black Clubhouse. Dan di pintu masuk dan keluar juga berdiri banyak penjaga berjas hitam berwajah galak. Di dalam ruangan, semua bawahan Morriston berjongkok dengan kepala di tangan. Toby Mars menatap dingin pada Morriston dan Cor Higgins yang berlutut di depannya. Kemudian dia berkata kepada Matthias Shatner dengan dingin, "Aku tidak ingin melihat mereka berdua lagi di Larnwick." Matthias Shatner mengangguk dan berkata, "Hamba mengerti." Dia adalah seorang penguasa, dan dia secara alami mengerti apa yang harus dilakukannya. Beberapa bawahan menyeret Morriston dan Cor Higgins keluar dari tempat ini, membiarkan mereka menangis memohon belas kasihan tidak ada gunanya. Kemudian Toby Mars menatap Frederick Straight yang berdiri di depannya dengan mata dingin dan berkata, "Sekarang giliranmu." Kaki Frederick Straight bergetar. Bagaimanapun dia telah dimanjakan sejak dia masih muda. Dia ketakutan mencoba sedikit tersenyum. "Tuan Mars, bagaimanapun juga ayahku adalah Rowland Straight, dan kau mengenalnya. Aku harap masalah ini sampai di sini, aku pun akan meminta maaf kepada istrimu."
Untuk selanjutnya, aku tidak akan pernah menampakkan diri aku lagi di hadapanmu. Bagaimana? Frederick Strike juga takut. Dia belum pernah melihat Morrison diseret keluar. Masalah ini sampai di sini. Toby Mars terkekeh dingin. Aku pernah berkata bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengusikku, bahkan sekalipun dia adalah seorang raja. Aku akan membuatnya membayar semuanya. Ketika Frederick Straight mendengar ini, sudut matanya bergetar, senyum di wajahnya pudar. Dia bertanya dengan suara pelan, "Lalu, apa yang kau inginkan? Menyiksaku atau membunuhku?" Toby Mars mengangkat tangannya dan menjentikan jarinya. Matthias Schuttner segera membungkuk ke sisi Toby Mars, lalu Toby Mars membuka mulutnya. "Siapkan 10 miliar." Tanpa ragu Matthias Schuttner segera berbalik dan berjalan keluar dari ruangan. Dia mengambil 10 miliar, 2 tas kulit hitam dan melemparkannya langsung ke depan kaki Frederick Straight. 10 miliar. Telapak tangan Frederick Straight sekarang penuh keringat. Sudut mulutnya berkedut. "Tuan Mars, apa yang kau lakukan? Apakah dia ingin mengganti rugi kerusakan yang terjadi di sini? Apa hanya itu?" Sepertinya dia tidak berani melakukan apapun untuk dirinya sendiri. Frederick Straight memikirkannya dan hanya ingin duduk, tetapi dikejutkan oleh kalimat Toby Mars. "Uang ini untuk membeli kaki ketigamu," kata Toby Mars. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang Matthias Schuttner melangkah maju dan menekan Frederick Straight ke lantai. Menarik celana luarnya dan hanya menyisakan celana dalam, dia berusaha memberontak tapi tidak ada gunanya. Wajah Frederick Straight menjadi sangat pucat. Dia menatap Toby Mars dengan panik dan berteriak, "Kau tidak bisa melakukan ini. Aku adalah Frederick Straight, ayahku adalah Roland Straight dan kakekku adalah Wilbur Street." Dia meraung, tapi wajah Toby Mars tetap tidak berubah. Matthias Schuttner mengerti. Dia mengambil tongkat baseball dari samping dan langsung memukul kaki Frederick Straight. "Ah, sakit!" Jeritan mengerikan bergema di seluruh ruangan. Dalam sekejap wajah Frederick Straight langsung berubah menjadi warna merah. Dia melengkungkan tubuhnya, mencengkeram selangkangan. Urat biru di wajahnya seperti ingin meledak. Dia tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Dia hanya bisa berteriak, "Hancur!" Dia tidak akan bisa menyentuh seorang wanita lagi dalam hidupnya. Ini adalah hukuman terbesar baginya saat ini. Sebuah mobil Bentley yang kemelaju kencang diikuti oleh beberapa Audi A61 berhenti di pintu Black Club House. Roland Straight memimpin orang-orang dan keluar dari mobil dengan tergesa-gesa. Di belakangnya, ada wali kota Larnwick mengikuti. Untuk pengusaha besar seperti Roland Street, dia pasti akan menjadi pusat perhatian. Dia adalah tokoh penting dalam dunia bisnis dan investasi. Howell Fisher harus memperhatikannya dengan baik. Dia buru-buru membawa sekretarisnya dan menyusul Roland Street di depannya, sambil berkata, "Tuan Straight, pelan-pelan." Howell Fisher sangat bingung. Apa yang terjadi pada seorang pengusaha besar seperti Roland Straight, sehingga membuatnya begitu panik. Roland Straight sangat cemas. Si bodoh itu jangan sampai membuat kesalahan lagi. Di pintu masuk Black Club House, penjaga berjas hitam berdiri dengan tegak dan langsung menghentikan Roland Straight dan Howell Fisher. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, "Maaf, tempat ini ditutup." Roland Straight mengerutkan keningnya. Begitu dia ingin berbicara, tiba-tiba Howell Fisher yang berada di sampingnya dengan marah berkata, "Apa? Siapa yang berani menutup tempat ini tanpa persetujuanku?" Ketika orang-orang itu melihat Howell Fisher, mereka gemetar ketakutan. Tuan Fisher. Ya Tuhan. Mengapa Howell Fisher ada di sini? Dia adalah orang yang paling banyak dibicarakan di Larnwick. Siapa orang di sebelahnya? Kenapa Howell Fisher menemaninya secara pribadi? Dengan segera para penjaga di sini membungkuk, dan dengan hormat mengizinkan Howell Fisher dan Roland Straight masuk. Roland Straight dan yang lainnya buru-buru masuk ke dalam ruangan, dan melihat Frederick Straight yang sedang tersungkur di lantai. Tetapi Roland Straight bahkan tidak melihatnya. Dia berjalan langsung ke Toby Mars membungkuk dan dengan hormat berkata, "Tuan Mars, aku minta maaf. Aku sangat senang kau baik-baik saja." Howell Fisher yang mengikutinya saat ini tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Saat ini dirinya sangat terkejut. Roland Straight benar-benar menundukkan kepalanya untuk meminta maaf kepada seorang pemuda. Apalagi pemuda ini rasanya seperti tidak asing. Bukankah ini menantu keluarga Peach itu? Toby Mars memandang Roland Straight dengan tenang, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Straight, apa yang kulakukan ini, kau tidak keberatan kan?" Roland Straight tidak peduli, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Melirik putranya yang terdiam di lantai dan berkata, "Anak bodoh itu pantas menerima hukuman. Hukuman yang Tuan Mars berikan kepadanya, aku tidak akan keberatan." Anaknya sedang dihabisi, sedangkan sang ayah tidak keberatan. Hal ini membuat Matthias Schuttner menarik nafas dalam-dalam.
Walaupun dia tahu bahwa identitas Tuan Mars sangat luar biasa, tapi dia masih sangat terkejut pada saat ini. Rowland Strait, ketua grup Rowstar pamannya adalah Wilbur Strait, koneksi dan statusnya lebih tinggi dari dirinya. Orang seperti ini, bahkan jika dia hanya mengucapkan sepatah kata pun, orang seperti Matthias Shatner akan lenyap bagaikan debu. Tidakkah kau lihat Howell Fisher bahkan berdiri dengan hormat di belakangnya? Lihatlah Frederick Strait, terbaring di lantai saat ini, memegangi selangkangannya. Menatap ayahnya dengan sangat kesakitan dan bergumam, "Ayah, balaskan dendamku padanya." Ekspresi Rowland Strait sangat marah. Sudut matanya membeku. Tuan Mars masih membiarkannya hidup saat ini pun sudah merupakan suatu keajaiban. Bawa Tuan Muda keluar. Rowland Strait berkata dengan dingin. Selain itu, setelah menanganinya, kirim dia kembali ke Kyoto. Jangan biarkan dia untuk selangkah pun keluar dari Kyoto. Jika dia berani kabur, patahkan kedua kakinya. Penjaga yang berada di belakang Rowland Strait membungkuk, dan dengan hormat berkata, "Baik Tuan." Segera Frederick Strait diangkat keluar dari ruangan. Howard Fisher yang telah menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, masih sedikit bingung menatap Toby Mars sambil mengingat-ingat. Itu benar, dia memang menantu keluarga Peach itu. Ketika kakek tua dari keluarga Peach mengundangnya ke perjamuannya untuk merayakan 100 hari cicitnya, dia bertemu Toby Mars. Saat itu dia adalah menantu yang selalu dikatakan pecundang oleh keluarga Peach. Dia bahkan tidak begitu memperhatikan Toby Mars saat itu. Dia hanya merasa bahwa dia adalah pemuda biasa. Sekarang, tampaknya semua orang salah menilai dia. Lalu, siapakah dia sebenarnya? Setelah beberapa saat, Howard Fisher mengulurkan tangannya, menyapanya dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Halo Tuan Mars, saya adalah Howard Fisher." Ini merupakan sebuah kesempatan Howard Fisher. Dia adalah orang politik. Dia secara alami memahami bahwa orang yang dapat membuat Rowland Strait sangat menghormatinya, pastilah orang dengan latar belakang yang hebat dan sangat berkuasa. Toby Mars memandang Howard Fisher dengan ragu-ragu, mengulurkan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Toby Mars, itu benar-benar dia." Setelah itu, Rowland Strait meminta sekretarisnya untuk mengambil kontrak dan menyerahkannya kepada Toby Mars dengan hormat. "Tuan Mars, ini kontrak yang Anda inginkan, kami hanya perlu tanda tangan dari Nona Helena." Toby Mars bahkan tidak melihatnya dan berkata, "Besok malam pada pesta tahunan Peach, kau dapat mengirimkannya sendiri kepadanya." Rowland Strait adalah orang pintar. Dia memahami dan langsung mengerti maksud dari Toby Mars dalam sekejap. Setelah malam itu, dia meminta orang-orang untuk menanyakan situasi keluarga Peach, dan mengetahui bahwa Helena Peach sangat tidak disukai di keluarga Peach. Dan alasan utamanya adalah karena Toby Mars. Toby Mars dalam keluarga Peach dan bahkan di Larnwick, dicap sebagai pecundang yang tidak berguna. Rowland Strait tidak mengerti, mengapa Tuan Mars, yang memiliki kekuatan dan latar belakang yang luar biasa, mau menerima semua perlakuan ini. Namun dia tidak berani bertanya lebih lanjut, dan mengangguk sebagai jawaban. "Baik Tuan Mars, jangan khawatir, aku akan mengantarkannya besok malam." Dia paham bahwa Tuan Mars hanya ingin Nona Helena menjadi pusat perhatian di pesta tahunan besok malam. Dan dengan begitu, kakek dari keluarga Peach akan menganggapnya kembali. Itu mudah. Toby Mars tidak mengatakan apa-apa. Dia memimpin semua orang keluar dari Ballet Clubhouse, diikuti oleh Rowland Strait dan bawahannya. Bahkan Howell Fisher pun berdiri di samping dengan hormat. Setelah keluar dari tempat itu, Toby Mars melihat kembali ke Ballet Clubhouse dan berkata kepada Matthias Shatner, "Aku tidak suka tempat ini, ratakan." "Baik Tuan." Matthias Shatner segera menanggapi dengan hormat, dan setelah melakukan panggilan melalui teleponnya, 5 bulldozer dan forklift melaju kencang. Suara bangunan hancur terdengar. Salah satu bangunan ikonik di Larnwick. Ballet Clubhouse langsung berubah menjadi puing-puing dan rata dengan tanah. Peristiwa ini juga menimbulkan respons yang sangat ramai, dan menjadi topik panas di Larnwick dengan cepatnya. Terdapat seseorang yang merekam video langsung saat itu, dan tidak sengaja merekam bagian belakang dari sosok Toby Mars. Sementara orang-orang di Larnwick membicarakannya, Howard Fisher menyiapkan ke stasiun TV terkait untuk merespon. Maurice Stone ditangkap sesuai dengan hukum atas berbagai tuduhan. Ballet Clubhouse juga dinyatakan sebagai bangunan tidak resmi dan disita. Di tempat kejadian, Tuan Muda Frederick Strait dari grup Rowstar terluka dalam sebuah kecelakaan dan juga dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Singkatnya, sebuah rumor telah dikendalikan sesuai rencana. Mengenai identitas Toby Mars, tidak ada yang bocor. Saat ini, di perusahaan farmasi keluarga Peach, Aaron Peach dan Selena Peach saat ini hanya bersembunyi di kantor dan tidak berani keluar. Mereka menonton video yang beredar di internet dan sangat terkejut. Ballet Clubhouse diratakan, Frederick Strait juga terluka.
Mengapa kebetulan seperti itu? Aaron Peach, lihat ini. Bukankah ini mirip dengan Toby Mars? Selena Peach menonton video berulang kali dan menemukan salah satu gambar yang membuatnya sangat penasaran. Aaron Peach melirik, alisnya mengerut dan berkata, "Tidak mungkin. Mengapa si sampah Toby Mars ada di sana? Lalu menurutmu, mengapa Bella Clubhouse tiba-tiba dihancurkan? Bahkan tuan muda straight itu juga terluka." Selena Peach bingung. Apa yang ingin kau katakan? Kau pikir Toby Mars melakukan semua ini? Sama sekali tidak mungkin. Dia hanya seorang pecundang. Mungkin ini hanya kebetulan. Aaron Peach tidak percaya. Selena Peach juga tidak melanjutkan topik ini lagi. Dia kemudian bertanya, "Besok malam adalah pesta tahunan. Apa rencanamu?" Aaron Peach tampak tidak senang dan berkata, "Tentu saja akan mengeluarkan dia dari perusahaan di depan semua orang." Keduanya saling tersenyum dan mereka melupakan hal yang terjadi di Bella Clubhouse. Mungkin itu benar-benar seperti yang dikatakan berita. Di sini Toby Mars langsung bergegas ke rumah sakit dan melihat Helena terbaring di ranjang rumah sakit. Dia sangat lemas sekarang. Melihat Toby Mars masuk, dia menoleh dan diam-diam menyeka air mata di sudut matanya. "Apa yang kau lakukan di sini?" Toby Mars tersenyum duduk, memotong apel untuknya dan berkata, "Aku datang untuk menjaga istriku." Helena terkekeh, lalu memalingkan wajahnya dan bertanya, "Apakah kau telah melakukan sesuatu?" "Aku baru saja menonton TV dan melihat bahwa Bella Clubhouse telah dihancurkan. Dan tuan muda straight juga terluka." "Apa kau terluka?" Toby Mars menggelengkan kepalanya. Dengan hati-hati memotong apel menjadi potongan-potongan kecil dan memberikannya kepada Helena. "Aku baik-baik saja. Ketika aku ke sana, aku kebetulan bertemu seseorang yang sedang bertugas, jadi aku membawamu keluar." Helena menaikkan alisnya, bertanya-tanya, apakah yang dikatakan Toby Mars itu benar atau tidak? "Lalu kau tidak melakukan apapun kan kepada tuan muda straight itu?" Helena bertanya dengan cemas. Bagaimanapun, orang itu adalah tuan muda dari grup Rostar. Jika dia berbuat sesuatu hal yang tidak baik, kerjasama antara perusahaan farmasi Peach dan grup Rostar akan menjadi buruk. Jabatan direkturnya pun akan hilang. "Iya, aku berbuat sesuatu padanya," Toby Mars menjawab dengan jujur. Helena terkejut, matanya melebar, dan dengan cemas berkata, "Apa yang telah kau lakukan padanya?" "Ya ampun, kenapa kau melakukan sesuatu padanya? Dia adalah tuan muda dari grup Rostar. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana kerjasama aku dengan mereka? Aku pasti tidak akan mendapatkannya. Dan kau, jika kau memukulnya, tuan muda straight pasti tidak akan melepaskanmu." Helena tampak sangat cemas, keringat dingin keluar dari dahinya. Toby Mars tersenyum lembut dan memasukkan potongan apel ke dalam mulut Helena sambil berkata, "Ya, aku berbohong padamu. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak sebodoh itu. Tapi aku hampir membunuhnya ketika dia memperlakukanmu seperti itu." Helena menghela nafas lega ketika dia mendengarnya. Tapi wajahnya yang cantik tersipu. Dia mencengkeram sprei karena malu. Kemudian dia berkata lagi, "Maaf, aku yang salah. Seharusnya aku tidak." Toby Mars menyela kata-kata Helena dan berkata, "Jangan pikirkan itu. Istirahatlah yang baik. Besok malam adalah pesta tahunan." Ketika mengingat tentang pesta tahunan, Helena tercengang dan kecewa. Dia bergumam, "Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mendapatkan kerjasama dengan grup Rostar. Pada pesta besok malam, Aaron Peach dan yang lainnya pasti akan menertawakanku." "Jangan khawatir, kau masih ada aku," Toby Mars berkata dengan sungguh-sungguh. Saat ini Helena menoleh dan menatap Toby Mars. Tatapan matanya memancarkan rasa aman yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Apakah suaminya sudah bukan pecundang seperti yang dikatakan semua orang? "Apa maksudmu?" Helena membuka mulutnya sedikit, agak curiga. "Kerja sama grup Rostar, aku sudah mendapatkannya untukmu," kata Toby Mars. "Mendapatkannya? Toby Mars, jangan bercanda denganku." Helena terkejut sesaat, dan kemudian menjadi sangat marah. Sudah sampai seperti ini, tapi Toby Mars masih bisa bercanda dengan dirinya. Apakah dia tidak tahu arti kontrak kerjasama itu? Toby Mars ingin menjelaskan sesuatu, tetapi Helena kembali berbaring dan memunggungi Toby Mars. Toby Mars hanya bisa terdiam dan menemaninya. "Helena, aku Toby Mars akan menanggung semua yang telah kau tanggung selama ini. Besok malam adalah pesta tahunan keluarga Peach. Kita telah ditakdirkan untuk membuat semua orang yang hadir iri. Apapun yang kau inginkan, aku akan memberikannya untukmu." Pada malam hari pesta itu, keluarga Peach memesan ruangan serbaguna di salah satu hotel bintang 4 di Lanwich untuk mengadakan pesta tahunan.
Di depan pintu masuk hotel, sesosok wanita cantik sedang menunggu seseorang. Helena telah tiba sejak tadi. Dia melihat jam tangannya dengan cemas, menunggu kedatangan Toby Mars. Kenapa dia belum datang? Aku menyuruhnya untuk memakai pakaian yang layak hari ini. Apa dia malah kabur? Semua orang harus menghadiri pesta pertengahan tahun keluarga Peach. Tetapi setiap kali Toby Mars hadir, dia hanya menjadi objek ejekan semua orang. Dia hanya menjadi pelampiasan kesenangan di setiap tahunnya. Apakah Toby Mars akan berbeda kali ini? Helena menggelengkan kepalanya. Kenapa dia malah berpikir yang tidak mungkin tentang Toby Mars itu? Helena! Toby Mars berlari dengan cepat ke arahnya, dengan senyum di wajahnya. Kau sudah lama menunggu. Helena melirik Toby Mars dengan temperamen dingin, dan berkata dengan tidak senang. Mengapa kau baru tiba sekarang? Aku menyuruhmu untuk berpakaian rapi. Kenapa malah berpenampilan seperti ini? Toby Mars menyentuh hidungnya dan berkata, aku tidak punya pakaian lain. Lagi pula setiap tahun juga seperti ini, tidak apa-apa. Helena mengerutkan alisnya yang rapi. Wajahnya tidak puas, tapi dia tidak banyak bicara. Apalagi yang diharapkan? Lagi pula, setiap kali mereka datang hanya akan tetap diejek. Helena sudah terbiasa dengan ini. Selain itu, Toby Mars yang dicap sebagai pecundang. Kalaupun memakai jubah kaisar, memangnya apa yang dapat diperbuatnya? Selain itu, malam ini Aaron Peach pasti tidak akan melepaskan dirinya. Helena kemudian berkata dengan dingin, sudahlah, nanti jangan banyak bicara tanpa izinku. Aku akan memberitahumu apa yang harus kau katakan, agar tidak ditertawakan oleh mereka, mengerti? Toby Mars mengangguk dan tersenyum menuruti perkataannya. Melihat penampilan Toby Mars sekarang, rasanya Helena ingin mengusirnya. Mereka berdua kemudian berjalan menuju ruangan serbaguna hotel. Para petinggi dan direksi penting yang berkaitan dengan keluarga Peach telah tiba. Begitu mereka memasuki ruangan, Helena dan Toby Mars merasakan ketidakpedulian keluarga Peach terhadap mereka. Di ruangan itu, tidak ada kursi kosong. Semua kerabat keluarga Peach juga telah hadir. Melihat Helena datang bersama Toby Mars, mereka penuh dengan ejekan dan penghinaan, bahkan acuh tak acuh kepada mereka. Namun karena mereka semua adalah keluarga, orang-orang itu akhirnya saling menyapa satu sama lain. Helena sudah datang, duduklah di sini. Oh, Helena ya? Wah cantiknya, duduklah. Orang tuamu sudah datang. Para kerabat menyapa Helena satu persatu, tapi tidak untuk Toby Mars. Dia tampak seperti orang yang tidak terlihat, dan benar-benar diabaikan. Meskipun Toby Mars kecewa di hatinya, dia tidak terlalu peduli. Dia sudah terbiasa dengan situasi seperti ini, dan dia duduk menemani Helena di ujung. Alfred Peach dan istrinya, Patricia, sudah duduk di meja utama lebih awal, dan sedang berbicara dengan semua orang. Namun seketika suasana hati mereka berubah. Melihat Toby Mars masuk, Patricia langsung menghela nafas dan berteriak. Kenapa harus bawa pecundang ini ke sini? Benar-benar mengesalkan. Patricia sangat marah. Ketika dia dan Alfred Peach datang ke sini lebih awal, mereka sudah diejek dan dipermalukan oleh kerabat keluarganya secara terang-terangan. Semua tidak lebih, karena Helena telah menikahi seseorang yang membawa malapetaka di keluarganya. Teringat telah diejek oleh sekelompok orang di meja barusan, Patricia merasa sangat kesal dan marah. Meskipun Toby Mars hanya duduk di ujung, tapi dia bisa mendengar omelan dari ibu mertuanya. Dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan meneguk segelas air dingin yang ada di meja. Ketika orang miskin sedang ditindas, apapun akan terasa sangat dingin. Tiba-tiba, suara laki-laki yang terdengar sangat mengejek datang dengan sangat sombong. Oh, bukankah ini Toby Mars? Ya ampun, kenapa duduk di sini? Kau seorang selebriti di Larnwick, harusnya duduk di meja utama. Aaron Peach memasukkan tangannya ke saku celananya, dan berjalan ke arah Toby Mars dengan angkuh. Sikapnya sangat arogan, matanya penuh dengan ironi. Pada saat yang sama, dia juga melirik Helena di sebelah Toby Mars. Dengan sinis dia berkata, Helena, hari ini adalah pesta tahunan perusahaan. Kau membawa orang yang memalukan ini ke sini. Apa kamu sengaja membuat kakek merasa tidak senang? Aaron Peach hanya ingin mempermalukan Toby Mars tanpa ada alasan apa selain itu. Sekaligus mengejek Helena agar terlihat sebagai orang hebat, sebagai cucu tertua di keluarga ini. Mau bagaimana lagi, keluarga Helena hanyalah sebuah aib baginya. Terutama Toby Mars, dia hanyalah seorang pecundang tidak berguna dan bodoh. Wajah Toby Mars tenggelam, dia merasa sangat tidak senang. Tetapi mencoba menahan amarahnya, dan hanya tetap duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aaron Peach sangat marah ketika dia melihat penampilannya. Dia langsung mengangkat tangannya dan menampar pipinya. Dan dengan nada tinggi dia berkata, ya ampun, benar-benar seorang pecundang.
Apa kamu tidak bisa melawan karena telah diejek? Helena merasa sangat tidak nyaman melihat Aaron Peach mempermalukan Toby Mars seperti ini. Bagaimanapun, Toby Mars juga suaminya. Aaron Peach, cukup. Helena bangkit menarik tangan Aaron Peach dan berdiri di depan Toby Mars. Dia bagaikan elang betina yang sedang melindungi anak-anaknya. Aaron Peach hanya tertawa dan memakinya sesaat, sebelum pergi meninggalkan mereka. Setelah Helena kembali duduk, Toby Mars berbisik, "Terima kasih." Dia tidak menyangka bahwa Helena yang selalu memandang rendah dirinya, baru saja melindungi dirinya. Namun Helena hanya menjawab dengan dingin, "Jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya takut kau akan mempermalukanku." Dia sangat kesal sekarang. Bagaimana jika kakek bertanya tentang kerjasama dengan grup Rostar saat ini? Apakah aku benar-benar harus mengundurkan diri? Helena menyesalinya sekarang. Saat itu dia menuruti perkataan Toby Mars dan menyetujui taruhan itu. Toby Mars tersenyum tipis. Itu tidak masalah baginya. Tak lama kemudian, pesta makan malam dimulai. Pak Tua Peach berjalan masuk ke aula dengan tongkat di tangannya. Dibantu oleh putra tertuanya dan duduk di meja utama, semua orang juga bangkit dan menyapa lelaki tua itu. "Selamat malam Tuan Peach." "Malam semuanya. Sepertinya semua orang sudah hadir di sini. Silahkan menikmati hidangan," kata Pak Tua Peach dengan senyum di wajahnya. Di meja utama, hanya keluarga putra pertama dan ketiga yang duduk bersama. Helena dan Toby Mars ditempatkan di meja biasa, bersama beberapa karyawan perusahaan. Ini membuat Helena merasa sangat malu dan hanya bisa menggigit bibirnya. Aaron Peach duduk di meja utama dan ditemani oleh ayahnya. Dia menatap Helena dengan penuh kemenangan. Benar sekali, pengaturan meja kali ini memang sengaja diatur olehnya. Helena, seorang cucu perempuan yang sudah menikah, masih ingin menjadi salah satu inti dari keluarga Peach. Jangan bermimpi. Melihat tawa dan ketamakan orang-orang di meja utama, kemudian melihat dirinya berada bersama para karyawan biasa di sekitarnya. Helena segera merasa kenyang dengan perlakuan yang sangat berbeda terhadap dirinya itu. Hal ini membuat Helena menjadi semakin membenci Toby Mars. Ini semua karena si bodoh itu. "Helena, apa kau ingin duduk di sana?" Toby Mars bertanya tiba-tiba. Helena menjawab dengan tidak sabar. "Ya, aku ingin duduk di sana. Tetapi apakah itu mungkin? Itu adalah tempat di mana keluarga Peach bisa duduk. Aku hanya seorang cucu perempuan yang menikah dengan orang yang tidak berguna. Apa hakku untuk duduk di sana? Jika bukan karena kau, apakah orang tuaku dan aku tidak akan diusir dari rumah keluarga Peach?" "Toby Mars, semua ini salahmu. Kenapa kau begitu tidak berguna?" Setelah mengatakan itu, mata Helena menjadi merah. Air mata mengalir tanpa dia sadari. Dia membencinya. Dia sangat membenci Toby Mars. Toby Mars terkejut. Hatinya sangat sakit melihat Helena yang bersedih. Apakah dia tidak berguna? Tidak. Dia adalah tuan muda Spektra. Seseorang yang dapat menggerakkan dunia. Jangankan keluarga Peach, bahkan seluruh keluarga kaya di Larwich tidak dapat dibandingkan dengan dirinya. Karena dia dan ibunya diusir dari Spektra, dia kemudian tinggal di Larwick dan menyembunyikan identitasnya selama 4 tahun. Tidak lebih karena alasan untuk menghindari intrik Spektra dan kejaran wanita kejam itu. Dia lelah hidup di Spektra. Toby Mars mencintai Helena. Dia bisa melakukan apa saja untuknya. Setelah hening sejenak, Toby Mars dengan sungguh-sungguh berkata kepada Helena, "Helena, asalkan kamu mau, aku dapat membuatmu duduk di meja itu. Termasuk posisi sebagai pemimpin perusahaan Peach, aku bisa mendapatkannya untukmu." Helena gemetar, menatap Toby Mars di sampingnya dengan heran, dan kemudian dengan dingin menolak. "Toby Mars, omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa kau bisa? Selama kau percaya padaku, aku bisa memberikan semuanya untukmu." Toby Mars berkata dengan serius. Matanya sangat tajam. Helena menatap mata Toby Mars, merasakan sesuatu seperti ada yang sedang merasukinya. Dia belum pernah melihat Toby Mars mengatakan hal seperti itu. Dan kali ini, dia terlihat serius. Sungguh, dia hampir mempercayainya saat ini. Namun kenyataan membuat Helena sadar. Dia melirik kegembiraan meja utama dan berkata kepada Toby Mars, "Sudahlah, jangan katakan apa-apa lagi. Aku sangat mengenali siapa dirimu. Jika kau memang memiliki kemampuan seperti itu, kita tidak akan duduk di sini hari ini." "Toby Mars, sejak kapan kamu mulai bisa mengucapkan kata-kata besar seperti ini?" Helena sangat marah, membanting sumpit di atas meja, bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Toby Mars tak berdaya, dia hanya melihat punggung Helena yang berjalan pergi. Diam-diam dia bersumpah pada dirinya sendiri. "Helena, kau pasti akan mendapatkan semua yang kau inginkan." Setelah beberapa lama, Helena kembali. Mukanya sedikit merah dan bengkak.
Dia jelas baru saja menangis. Toby Mars ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengatakannya. Dia tahu bahwa Helena pasti tidak ingin berbicara pada dirinya. Di tengah acara yang sedang berlangsung, Aaron Peach tiba-tiba berdiri, melirik Helena yang cemberut dan tidak senang di sisi meja satunya, dan kemudian bertanya, "Helena, bagaimana kabar tentang kerjasamamu dengan grup Rostar? Aku dengar kau sudah menemui pimpinan grup Rostar. Apakah berhasil mendapatkan kerjasamanya? Kalau begitu aku ingin mengucapkan selamat kepadamu terlebih dahulu. Mari semua, kita bersulang dan merayakan keberhasilan Direktur Peach karena memenangkan kerjasama dengan grup Rostar." Helena duduk dan hanya dapat menggertakkan giginya. Rasanya dia ingin mati saja. Aaron Peach melakukannya dengan sengaja. Dia sengaja mempermalukanku. Bagaimana ini? Dia bahkan tidak sempat berbicara mengenai kerjasama. Dia malah dihadapkan dengan Frederick Strait yang hendak merusak martabat dan harga dirinya. Ada apa, Helena? Kau tampak tidak sehat hari ini. Bukankah kerjasama itu berhasil kau dapatkan? Aaron Peach melanjutkan perkataannya, seakan menyerangnya tanpa henti. Jika aku tidak salah ingat, kau mempertaruhkan posisi direktur sebagai jaminan, bukan? Helena sudah tidak dapat membendung ini semua. Air mata mengalir di pipinya. Sang kakek dengan tenang bertanya, "Helena, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kontrak kerjasamanya sudah didapatkan?" "Kakek, aku..." Helena berdiri, terlihat sangat sedih dan ingin mengakuinya. Tapi tiba-tiba, Toby Mars di sampingnya meraih tangan kecilnya yang gemetar, menatapnya dengan lembut dan berkata kepada Aaron Peach dan sang kakek, "Helena telah memenangkan kontrak dengan grup Rostar." Terima kasih sudah setia di channel ini. Jangan lupa klik like, subscribe dan share tentang video di konten ini. Nantikan kisah selanjutnya di esok hari yang pasti lebih seru dan asyik.